Baik, ibu-ibu, kita mulai pengajian ini seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa kita kirim Fatihah syai'un lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله باب صلاة الجماعة والإمامة. Kita akan masuk ke pembahasan bab tentang sholatul jamaah wal imamah. Sholat berjamaah dan tentang kepemimpinan atau imam. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salatul jama'ati, adapun salat berjamaah, afdalu, lebih afdal, min salatil fadhi, dari salat sendirian, bisab'in wa isyrina darajatan, dengan jarak pahala 27 derajat. Muttafaqun alaih. Walahuma, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari jalur sahabat Abu Hurairah. Kalau tadi jalur Abdullah bin Umar, bi khamsin wa isyrina juz'a, dengan 25 juz'an, sama derajat. Wa kadza, begitu juga lil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Abi Sa'id, dari jalur Abu Sa'id, qala darajatan. Di sini menerangkan tentang keafdolan, keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa? Sholat yang dilaksanakan secara berkelompok. Paling sedikit kelompok adalah imam dan makmum. Jadi 2 orang. Umpamanya anak dengan ibu, suami dengan istri, seperti itu. Itu paling sedikitnya berjamaah. Semakin banyak jamaah, maka semakin afdal. Gitu. Nah, di dalam hadis yang barusan kita baca, keutamaan sholat berjamaah itu melampaui sholat sendirian dengan 27 derajat. 1 derajat itu setara dengan perjalanan 500 tahun di dunia, seperti itu ya. Jadi sangat jauh berarti derajat atau level seorang yang mau sholat berjamaah dengan orang yang hanya sholat sendirian, seperti itu. Jadi sholat berjamaah ini sangat-sangat besar ya, keutamaannya sangat-sangat tinggi keutamaannya dibanding sholat sendirian. Sini ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25 derajat. Nah, Ibnu Abbas seperti yang saya jelaskan barusan, itu mengatakan bahwa jarak antara 1 derajat ke derajat yang lain di surga itu setara dengan perjalanan berapa? 500 tahun di dunia. Jadi sangat-sangat jauh.
Nah, Nabi itu termasuk yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ya, gitu. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, saya sudah cari-cari di kitab-kitab hadis, di dokumentasi-dokumentasi hadis, dan saya tidak menemukan Nabi sholat sendirian. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah ini sangat penting. Tapi untungnya, menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama, sholat berjamaah ini tetap tidak wajib dalam pengertian tidak wajib secara individu, tidak wajib secara personal, tidak wajib ain, tidak fardu ain. Tapi dia bersifat sunnah muakkadah versi kita mazhab Syafi'i. Dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah berarti dalam sebuah kota, kampung harus ada yang berjamaah. Seperti itu. Nah, yang ketat itu di mazhab Hambali. Di mazhab Imam Ahmad, sholat yang tidak dilaksanakan dengan berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Tapi mayoritas ulama mengatakan sholat berjamaah tidak wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, seperti itu. Jadi berlandaskan hadis-hadis nanti beberapa atau jumhurul ulama, mayoritas ulama itu kemudian mengatakan tidak wajib. Meskipun dalam penelitian beberapa ulama tentang hadis-hadis Nabi, Nabi itu nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Tapi indikasi ucapan Nabi mengatakan sholat berjamaah itu tidak wajib seperti itu. Nah, terus di sini ada perbedaan, ada 27 derajat, ada 25 derajat. Itu gimana? Itu ada yang mengatakan seperti Ibnu Hajar ya, yang mengarang kitab ini. Bukan mengarang, maksudnya mengumpulkan hadis-hadis di dalam Bulughul Maram ini. Mengatakan bahwa yang 27 itu untuk sholat jahriyah. Sholat yang dengan suara keras. Yaitu maghrib, isya, dan subuh. Sementara sholat sirriyah, duhur dengan asar, itu 25. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Perbedaannya tidak signifikan. Yang jelas, sholat berjamaah ini lebih afdol daripada sholat sendirian. Nah, di dalam berjamaah itu ada fungsi-fungsi sosial. Fungsi sosialnya adalah kekompakan, fungsi sosialnya adalah keakraban antara masyarakat, antara komunitas, itu akan terbentuk jika sering-sering berjamaah. Juga fungsi sosialnya adalah di mana di saat berjamaah itu tidak ada beda ya antara si miskin dengan si kaya, si apa ya status sosial lebur di sana di dalam komunitas yang mau sholat berjamaah itu. Tidak ada beda antara direktur dengan apa petugas biasa atau pegawai biasa seperti itu. Semuanya lebur di sana dan mengikuti ritme serta irama sang imam. Kompak dan sangat luluh, luluh, luruh. Nah, kemudian sholat berjamaah ini seperti yang sering saya ulang adalah sholat yang dijamin diterimanya oleh Allah. Dijamin diterima. Jadi amal perbuatan kita itu bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak, seperti itu ya. Kalau bicara sahnya sholat, sholat mau sah
Ya, asalkan ibu-ibu sudah mengetahui rukun, syarat, dan yang membatalkan itu dijamin sah. Gitu. Tapi apakah diterima atau tidak, nah, itu belum tentu. Maka ada sebuah garansi dari sholat berjamaah bahwa sholat yang dilaksanakan secara berjamaah dengan suami, dengan anak, dengan kakak, dengan adik, itu garansinya pasti diterima. Karena ada riwayat begini, ketika seseorang berjamaah, maka Allah mengutus malaikat. Malaikat coba lihat, apakah imamnya khusyuk. Jika si imam khusyuk, maka diterimalah sholat dia dan sholat seluruh makmum tanpa dilihat lagi. Tapi kalau imam gak khusyuk, kata Allah, coba lihat di shaf pertama. Ada gak yang khusyuk? Ada ya Allah, maka diterima semuanya. Di shaf pertama gak ada yang khusyuk, maka Allah menyuruh, coba lihat di shaf kedua. Dan begitu seterusnya. Kalau satu masjid umpamanya tidak ada yang khusyuk, maka diterima juga sholatnya berkat mereka mau berkumpul karena Allah. Jadi sholat berjamaah itu garansinya diterima oleh Allah. Kalau sholat sendirian belum tentu diterima, yang diterima itu yang khusyuknya. Kalau khusyuknya 1 detik ya hanya itu. Ya, gitu. Jadi sholat berjamaah ini adalah momen spesial di mana seorang mukmin bisa bertemu dengan saudaranya sama mukmin, bisa saling tegur sapa mungkin, dan bisa saling mempererat tali silaturahim serta kedekatan hati antara satu mukmin dengan saudaranya. Jadi seperti itu. Bahkan ada dibahas itu mana yang lebih afdal. Sholat sendirian khusyuk atau sholat berjamaah tidak khusyuk. Nah itu kata ulama tetap sholat berjamaah yang tidak khusyuk itu lebih afdal. Lebih luar biasa. Baik kita lanjutkan. Itu tentang fadilahnya sholat berjamaah. Sampai ada pernah satu mimpi gitu ya. Seseorang dia terlambat sholat berjamaah. Kemudian mencari-cari kawan untuk sholat berjamaah sudah nggak dapat karena terlalu malam. Lari ke masjid sana sudah nggak ada. Masjid kedua, masjid ketiga nggak ada semua. Akhirnya dia sengaja sholat 27 kali. Jadi i'adah. I'adah itu boleh. I'adah 27 kali. Kemudian dia saking capeknya tertidur. Dalam tidur dia bermimpi naik kuda bersama teman-temannya. Dia tarik pelana dengan sangat kencangnya, tapi tetap nggak bisa ngejar teman-temannya. Akhirnya si teman-teman itu noleh, kenapa? Kok kamu nggak bisa ngejar kamu? Iya, kenapa? Karena kamu nggak sholat berjamaah. Jadi fadilahnya sholat berjamaah nggak bisa dikejar dengan sholat sendirian meskipun itu 27 kali sholat. Baik, kita lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, walladzi dan demi ruhku yang ada di tangannya." Jadi nafsi di situ ruhku. Demi zat yang ruhku ada di tangan dia. Tangan Allah. Ya maksudnya di dalam kuasa Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau ada bahasa tangan, wajah, apalagi betis, dan yang lainnya itu
berarti dalam bahasa sastranya disebut majaz. Dalam bahasa Arab disebut majaz. Oh. Majaz itu apa ya? Metafora. Jadi eh, sesuatu yang memedarkan dua makna atau lebih gitu ya. Dan tidak mungkin kita pergunakan makna aslinya. Makna hakikat dari tangan adalah ya tangan yang kita kenali ini. Kemudian kalau kita paksakan Allah memiliki tangan, maka nanti sama dengan makhluknya sehingga maksud dari ayat laisa kamitslihi syai'un itu tidak dihasilkan, kemudian tidak didapat. Sehingga beberapa ulama mengatakan itu majaz. Majaz itu berarti harus ditakwil. Takwilannya apa? Kekuasaan. Yadun, takwilannya adalah kuasa atau kekuatan. Laqad hamamtuh, sungguh-sungguh hamamtuh saya ingin. Nah, tadi yang ditanyakan Bu Nida itu mirip dengan ini. Laqad hamamtuh, sungguh-sungguh saya ingin. Nabi ingin tapi belum melaksanakan dan tidak pernah dilaksanakan. Sungguh-sungguh saya ingin an amurah untuk merintah bihatabin dengan kayu bakar fayuh tatabah maka kemudian dibakar. Jadi Nabi bersumpah demi Allah, demi ruhku yang ada di tangannya. Saya ingin sekali memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amur bis solatih. Kemudian saya akan merintah solat. Fayu adzanu. Lantas mulai adzan laha untuk solat itu. Kemudian Nabi merintah agar adzan. Tsumma amur rajulan. Kemudian saya akan merintah seseorang faya umun nasah. Agar menjadi imam dari orang-orang yang sudah berkumpul. Jadi Nabi ingin mengumpulkan kayu bakar, kemudian yang sholat di masjid itu biar diwakilkan orang saja. Tsumma ukhalifah, kemudian saya akan pergi ila rijalin la yashhaduna salatah. Menuju ke rumah-rumah orang yang tidak mau menyaksikan sholat, tidak mau sholat. Fauharriqu alaihim buyutahum. Kemudian saya akan bakar rumah-rumah mereka. Jadi Nabi akan nyuruh orang untuk sholat, lantas beliau akan pergi untuk melakukan apa? Inspeksi gitu ya, atau pemeriksaan ke rumah-rumah. Siapa saja yang nggak mau sholat, kemudian Nabi akan membakar rumah-rumah itu. Nah ini mirip dengan yang tadi ya, Tasu'a. Jadi puasa di bulan Tasu'a itu Nabi pernah bilang, kalau saya hidup di tahun depan, saya akan puasa Tasu'a, puasa sebelum Asyura, gitu. Agar berbeda dengan gaya dan ibadahnya orang Yahudi, ya, gitu. Nah ini sama, sungguh saya ingin mengumpulkan kayu bakar, lantas memerintah orang agar sholat dan ngimami, saya akan pergi ke rumah-rumah dan mencari orang yang nggak mau sholat berjamaah, kemudian saya akan bakar rumahnya. Tapi Nabi nggak pernah melakukan, hanya hamam tuh, hanya ingin. Nah ini sebuah redaksi yang mengindikasikan betapa sholat berjamaah itu sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah bilang begitu. Cuma kata ulama, dari redaksi ini juga mengindikasikan bahwa sholat berjamaah itu gak wajib. Karena Nabi hanya bilang, lakot hamam tuh. Sungguh saya ingin. Tapi tidak pernah dilakukan. Walladzi nafsi biadih, dan demi ruhku yang ada di tangannya. Lau ya'lamu ahaduhum. Seandainya salah seorang di antara kalian tahu. Annahu yajidu arqan saminan.
bahwa dia menemukan tulang saminan yang gemuk, artinya ada sisa-sisa dagingnya, tulang yang banyak dagingnya masih melekat, kikil lah misalnya. Itu biasanya daging yang ada di tulang itu kan biasanya lebih gurih gitu ya. Aumir mata ini hasanata ini atau sama ini. Mirmata ini dua kikil gitu yang masih bagus. La syahidal isya, maka pasti orang tersebut akan mau menyaksikan sholat isya. Maksud Nabi di sini bahwa seandainya saya kasih hadiah berupa daging yang masih melekat ke tulang ke tulang domba gitu atau sapi, niscaya kalian mau untuk sholat isya. Artinya kata Rasulullah bahwa seandainya orang-orang ini tahu bahwa kalau sholat isya atau sholat isya berjamaah itu akan diberikan gaji sedikit saja atau diberikan reward berupa suatu yang remeh menurut hitungan duniawi, niscaya kalian akan mau sholat berjamaah. Nah, ini Nabi sebenarnya menyindir kata ulama bahwa kita umatnya ini cenderung lebih mencintai urusan duniawi, sementara pahala yang segede gaban itu atau pahala yang dijanjikan tadi 27 derajat, 25 derajat itu tidak kelihatan. Malah yang kelihatan itu adalah reward-reward yang sifatnya duniawi. Penghargaan-penghargaan yang bersifat duniawi seperti misalkan, ayo kamu mau nggak sholat maghrib, sholat isya, nanti saya kasih misalkan satu kikil atau iya seperti itu. Satu satu kuah kikil misalnya itu akan berangkat. Itu. Jadi Nabi di sini sedang menyinggung kita betapa gitu ya. Kita itu lebih cenderung merasa dihargai tatkala harga tersebut berupa keuntungan duniawi. Sementara keuntungan ukhrawi dan janji-janji akhirat, janji-janji Nabi, janji-janji Allah, kita cenderung abai. Kita cenderung masa bodoh gitu. Atau kita cenderung menyepelekan seperti itu. Makanya yang benar memang mendengar azan itu kita seperti dipanggil oleh Allah. Gitu. Seperti dipanggil oleh Allah jadi harus bersegera. Gitu. Makanya di beberapa negara yang mengikuti mazhab Hambali atau di negara yang kesadaran berjemaahnya tinggi, itu memang ketika mendengar azan mereka masa bodoh dengan urusan duniawinya. Sampai tukunya gak ditutup kayak gitu-gitu. Ini ya. Jadi hadis ini atau redaksi hadis ini merupakan redaksi paling keras terkait dengan orang-orang yang tidak mau berjemaah karena tidak adanya uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i seperti sakit, seperti di masa pandemi takut gitu ya. Seperti apa lagi? Seperti hujan deras, seperti dingin yang sangat atau panas yang sangat. Itu termasuk a'dzarul jamaah, termasuk udzur-udzur sholat berjamaah kayak gitu ya. Termasuk udzur-udzur sholat berjamaah itu diperbolehkan kayak gitu. Nah, ya menurut saya
pendapat yang sunnah muakkadah itu memang menguntungkan gitu ya. Dari satu sisi, akhirnya kita mazhab jumhur, mazhab syafi'i ini tidak berdosa gitu ya. Ketika meninggalkan sholat berjamaah. Tapi efeknya adalah di beberapa negara yang bermazhab syafi'i itu memang cenderung ngeremehin sholat berjamaah kayak gitu ya. Ngeremehin sholat berjamaah dan ya karena tahu bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, akhirnya fadilah-fadilah dan ancaman-ancaman seperti ini, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi beserta ancaman-ancamannya, nah, itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah oh sunnah muakkadah kok nyantai aja. Kira-kira seperti itu. Baik, muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan sholat berjamaah. Dipersilahkan sebelum kita baca lanjutan hadis ini. Monggo. Afwan, Ustadz, Ya, izin Bu Nida, bertanya. monggo. Silahkan. Jadi derajat sunnah muakkadah itu ini tuh sunnah muakkadahnya tuh sunnah muakkadah untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau sholat berjamaah itu sendiri bukan di masjid gitu, apakah itu sama-sama sunnah muakkadah? Baik, Atau bagi laki-laki tetap wajib hukumnya sholat berjamaah gitu? Tapi kalau sholat di baik. masjid itu sunnah muakkadah gitu. Gitu Ustaz pertanyaannya. Iya. Jadi sunnah muakkadahnya ini tidak bergantung kepada tempat gitu. Jadi sunnah muakkadahnya sholat berjamaah itu tidak bergantung kepada tempat. Artinya ibu sholat di rumah dapat gitu ya. Fadilahnya berjamaah. Di masjid juga dapat. Cuma di mana berjamaah lebih banyak, maka itu lebih afdal seperti itu. Kemudian nanti masjid itu memiliki hukum-hukum tambahan atau pahala-pahala tambahan lebih tepatnya. Jadi pahala ekstra kalau ke masjid itu. Dari mulai jalannya, ibu satu langkah itu satu kebaikan, dua kebaikan. Likulli khotwah hasanah. Jadi plus-plus lah kalau ke masjid itu plus-plus. Tapi untuk mendapatkan fadilah berjamaah di rumah berdua saja itu sudah dapat. Seperti itu. Difahami ya. Jadi keutamaan di sini tidak bergantung kepada tempat. Mhm. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih dari Bu Sofia. Eh, kalau posisinya mepet gitu ya dan bikin kesal gitu ya. Mohon maaf ini. Bikin kesal. Ya memang fadilah awal waktu itu ada gitu ya. Fadilah kita sholat di awal waktu itu kan apa apa itu ya, maghfirah apa ya, pokoknya ada keutamaannya sholat di awal waktu seperti yang kita baca dulu kalau nggak salah. Nah, tapi kalau ditanya, kalau kita bandingkan gitu ya, mana yang lebih afdol, sholat di awal waktu sendirian kah atau sholat berjamaah? Tetap lebih afdol sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini mengalahkan afdoliyah-afdoliyah yang lain. Keutamaan-keutamaan yang lain. Bahkan sunat-sunat wudhu yang kemarin kita bahas itu. Orang yang menyempurnakan wudhunya itu akan dibukakan pintu sorga yang 8 misalkan.
itu sunnah-sunnah wudhu itu bisa gugur semua tatkala sudah iqomah. Nah, di masjid sudah iqomah, terus kita sedang wudhu, maka wudhu kita dipercepat saja demi mengejar sholat berjamaah. Itu yang pertama ya. Jadi sholat berjamaah tetap unggul di samping sholat di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu itu fadilah, sholat berjamaah juga fadilah. Keutamaan. Tapi kalau kita bandingkan, ya seperti itu barusan. Yang baik adalah menggabungkan dua fadilah gitu ya. Keutamaan awal waktu dan keutamaan sholat berjamaah. Nah, bagaimana sekarang kalau berjamaah tapi mepet-mepet? Ya, selama mepetnya itu sempurna untuk melaksanakan rukun-rukun yang diwajibkan, ya tetap baik gitu ya. Tetap baik dan lebih afdal gitu daripada sholat sendirian. Tapi ada persoalan psikologis tatkala kita menjadi kesal. Ini ini urusan kesal. Ini berarti Bu Sofia harus tawar-menawar dengan suami. Tawar-menawar. Ayolah jangan terlalu sampai kurang 5 menit gitu. Minimal 15 menit. Itu kan nafas tidak ngos-ngosan juga. Jadi urusan ini adalah urusan kesalnya ini yang repot. Mungkin seperti itu, Bu. Menarik ini. Jadi ini sebenarnya saya ya saya terkadang begitu juga, Bu. Kalau saya di jalan gitu ya. Terus biasanya ingin berjamaah itu saya istri tak telepon dulu. Jangan sholat dulu, sholat bareng nggak gitu. Tapi ya saya juga ngira-ngira sekiranya dia nunggu itu berapa 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 menit gitu. Kasihan juga kan kalau dia sampai nunggu 2 jam. Nggak manusiawi juga itu. Seperti itu. Baik, masih ada lagi? Jika tidak ada, kita lanjut. Wa anhu dan diriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa anhu dan diriwayatkan dari Abu Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Afqalus salati, paling beratnya salat alal munafikinah atas orang munafik. Orang munafik itu kategorinya, maaf definisinya adalah yuzhir ma la yuzhir ma yubtinu atau yuzhir ma la yubtinu. Munafik itu menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dia menampakkan sesuatu yang sebenarnya berbeda dengan hatinya, itu munafik. Ya, itu munafik. Nah, munafik itu juga ada level-levelnya. Ada level pedas, sangat pedas seperti munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini apa? Yuzhirul imanah wa yubtinul kufrah. Menampakkan keimanan kepada Nabi tapi menyembunyikan kekufuran. Itu adalah munafik tingkatan level paling paling dahsyat, paling parah itu ya, paling parah. Sebenarnya setiap dari kita itu ada, mohon maaf, ada unsur nifaknya gitu ya. Setiap dari kita itu pasti menyimpan unsur kemunafikan meskipun levelnya tidak sama. Ada level pedas, ada level sedang, ada yang tidak ada sama sekali gitu. Sebagai bukti Sayyidina Umar itu sering minta lihat ke Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang diistimewakan oleh Allah dengan persaksian Nabi langsung bahwa dia bisa melihat
orang munafik dari melihat wajahnya. Itu Sayyidina Umar sering minta kesaksian ke Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, apakah wajah saya ini termasuk wajah orang munafik? Kayak gitu. Dijawab oleh Hudzaifah tidak. Wajahmu laisa biwajhin kadzib, kata siapa? Kata Hudzaifah bin Yaman. Wajahmu bukan wajah seperti itu, bukan wajah pembohong. Jadi munafik itu seperti itu. Hadis ini juga nantinya akan menjadi standar munafik atau tidak. Orang yang sholat isya dan sholatul fajr, di sini dikatakan paling beratnya sholat atas orang munafik adalah sholatul isya'i wa sholatul fajri. Adalah sholat isya dan sholat fajar. Kenapa? Karena dua sholat ini adalah dua sholat yang waktunya itu, momennya itu bertepatan dengan momen orang lagi santai menikmati hidup di rumah. Sholat isya itu kan waktunya orang makan malam, bersanda gurau dengan orang terdekat, dengan keluarga gitu. Dan menghilangkan kepenatan dari kerja selama seharian. Kemudian sholatul fajr, sholat subuh. Sholat subuh ini juga sholat yang paling berat bagi orang munafik. Di mana itu waktu enak-enaknya tidur gitu ya. Enak-enaknya ngorok, disuruh sholat. Nah, kemudian ulama istimbat dari hadis ini, mengambil hukum dari hadis ini, bahwa dua sholat ini bisa menjadi standar kemunafikan seseorang. Ketika ada orang berat melaksanakan dua sholat ini berjamaah. Kenapa bisa saya nambah kata berjamaah? Karena ada hadis setelah ini. Walau ya'lamunah, seandainya orang-orang itu tahu, orang-orang munafik itu tahu, ma fihima, apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat fajar, la'atauhuma, maka mereka pasti mendatanginya, walau habwan, meskipun merangkak. Muttafaqun alaih. Jadi ini yang dimaksud berat itu, sholat isya dan sholat subuh itu bagi munafik. Itu sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Bukan sendirian ya. Kalau sholat isya dan sholat subuh sendirian itu kan memang wajib. Justru kalau nggak sholat, ya dosa besar. Dosa besar. Kalau nganggap itu nggak wajib, ya bukan dosa besar lagi, tapi murtad kayak gitu kan. Maka di sini yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Itu dia yang kemudian akan berat bagi orang yang munafik. Karena di dalam hati munafik, perintah-perintah Allah itu memberatkan, bukan dipandang sebagai sesuatu yang akan memberi manfaat di dunia wal akhirah, akan memperbaiki mental dan kepribadian, dan bukan dipandang sebagai anugerah. Jadi kalau kita pandang bahwa kewajiban syariat itu adalah anugerah dari Allah, anugerah dari pencipta, maka tidak ada beratnya. Kita akan melaksanakan secara sukarela, atau bahkan naik tingkat bukan hanya sukarela, tapi dengan cinta. Karena datangnya dari sang pencipta. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Abu Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi, rajulun a'ma, seorang laki-laki yang buta. Di sini tidak disebutkan namanya, tapi di hadis lain disebutkan. Ini adalah siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum gitu.
di salah satu muadzinnya Rasulullah. Dulu kan kita sudah ketahui muadzin Rasulullah itu ada 4 gitu ya. Abdullah ibnu Ummi Maktum, kemudian Bilal, kemudian banyak, ada sekitar 4 orang. Itu enak semua suaranya, nggak ada yang nggak enak. Makanya sunnah muadzin itu harus enak. Nah, suatu waktu Abdullah ibnu Ummi Maktum ini mendatangi Nabi faqalah, kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun, saya tidak punya orang yang mau nganter, orang yang eh, driver, makna aslinya ini driver, tapi maksudnya yang mau nganter, yaquduni, yang bisa menuntun saya ilal masjidih, menuju masjid. Saya nggak ada orang yang bantu saya untuk ke masjid, kira-kira begitu. Siapa sih Abdullah ibnu Maktum ini mengadu kepada Rasulullah, hai Rasulullah, saya itu nggak ada yang nganter kalau mau ke masjid. Maka farakhasalahu, maka Nabi memberikan izin baginya. Ya, nggak apa-apa, kamu nggak usah ke masjid. Dalam pengertian kamu nggak usah sholat di masjid. Falamma walla, tapi tatkala Abdullah ibnu Umi Maktum ini walla, sudah berlalu, da'ahu, Nabi mengundang lagi, memanggilnya. Nabi memanggilnya. Faqalah, sambil Nabi bersabda, hal tasma'un nida abis shalah? Apakah kamu masih dengar azan untuk salat? Qalah, si Abdullah bin Abdullah bin Ummi bin Maktum ini menjawab, iya, na'am, iya. Qalah, Nabi bersabda, fa'ajib. Kalau kalau kamu mendengar azan, maka jawab. Maksudnya fa'ajib di situ, ya kamu tidak punya uzur untuk tidak berangkat ke masjid. Artinya Abdullah ibnu Umi Maktum ini rumahnya berdekatan dengan masjid. Apa buktinya? Buktinya dia mendengar azan. Azan, azan di masjid itu terdengar. Jangan digambarkan hari ini ya. Ini waktu di zaman Rasulullah, di mana belum ada pengeras suara, belum ada toa. Nah, ini kan sebenarnya sebuah alasan yang sangat rasional dan manusiawi, gitu. Di mana Abdullah ibnu Umi Maktum ini memang betul-betul tidak memiliki anak atau keluarga yang bisa ngantar dia setiap waktu ke masjid, gitu ya. Tapi Nabi nggak ngizinin. Selama kamu mendengar azan, berarti rumahnya bersebelahan memang dengan masjid di zaman itu ya. Kalau enggak ya nggak mungkin lah. Karena di zaman itu belum ada pengeras suara. Sehingga ini hanya bisa dipahami bahwa itu berlaku bagi orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Rawahu Muslimun. Baik, kita baca satu hadis lagi. Wa an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau berkata, man sami'an nida'ah. Siapapun yang mendengar azan, nida di situ azan. Falam ya'ti, berarti namanya Bu Nida ini azan. Bercanda. Jadi nida itu adzan. Nada yunadi munadian itu maknanya memanggil. Barang siapa yang mendengar adzan falam ya'ti, dan dia tidak mendatanginya, fala salata lahu, maka tidak ada salat bagi dirinya illa min uzrin, kecuali dengan uzur. Nah, ini sama dengan hadis kemarin ya. Fala man lam yadhkur ismallah fala wudu alah.
Orang yang tidak menyebut asma Allah, maka tidak ada wudhu baginya. Ini sama. Orang yang mendengar azan tidak datang, maka tidak ada sholat baginya. Dalam pengertian tidak ada sholat, sholatnya tidak tidak sempurna, bukan tidak sah. Fala sholata lahu kamilatun, begitu takwilnya. Tidak ada sholat bagi dirinya sempurna, illa min udhirin, kecuali ada udhur. Tapi bagi mazhab yang mewajibkan, seperti yang saya singgung di awal, di mazhab Hambali, ini berarti takwilnya fala sholata lahu sahihatun. Maka tidak ada sholat baginya yang sah. Jadi harus tetap sholat berjamaah. Efeknya gimana kalau ikut mazhab Hambali? Kalau dia terlambat dan tidak nututi jamaah, maka dia harus minta orang untuk mau diajak berjamaah. Meskipun bayar, seperti itu. Ayo temenin aku, temenin saya sholat berjamaah. Saya bayar sekian. Harus seperti itu. Nah, kemudian yang belum saya singgung tadi, batasan dianggap apa? Dianggap nututi berjamaah atau menangi berjamaah itu sampai mana? Sampai sampai salam. Selama ibu atau bapak-bapak yang hadir ini masih menangi tahiyatul akhir umpamanya tasyahud akhir gitu ya, maka itu dianggap masih menangi sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaahnya berantai bagaimana Ustaz? Berantai misalnya sholat berjamaah pertama sudah selesai, ini ada orang terlambat, datang lagi berjamaah ke yang terlambat. Ada orang lagi terlambat, berjamaah lagi. Ya, itu tetap dapat semuanya. Tetap dapat pahala berjamaah. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Daruqutni dan Imam Ad-Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa isnaduhu, sanadnya hadis ini ala syarti muslimin, atas syaratnya Imam Muslim. Lakin rajjaha ba'duhum waqfahu. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini hadisnya hadis mauquf. Hadis mauquf itu berarti hadis yang diloncat gitu ya, dari seorang tabi'in kemudian meloncat. Itu seperti itu. Jadi dari beberapa hadis yang kita baca ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah sampai Nabi ingin membakar, sampai Nabi mengatakan tanda-tanda munafik itu tidak mau sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Sampai Nabi juga tidak mengizinkan Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum yang buta untuk tidak hadir sholat berjamaah. Barangkali ini yang bisa kita baca. Selanjutnya sebelum kita tutup, barangkali masih ada yang kurang jelas dan atau ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Afwan Ustadz, saya agak bingung di bagian tadi bergilir berjamaah tuh artinya berarti ketika berjamaah terus ada orang yang masbuk gitu. Orang yang masbuk nanti dijadikan imam oleh orang yang datang kemudian lagi gitu. Iya, betul. Seperti itu. Iya, seperti itu. Itu ya tetap dianggap berjamaah. Jadi berjamaah itu ukurannya dia nututi atau menangi imamnya meskipun hanya tahiyat akhir gitu. Itu sudah dianggap berjamaah orang yang seperti itu. Kayak umpamanya ada kan sering itu di masjid-masjid umum, terminal atau di airport atau di mana sholat berjamaah berantai gitu. Jadi yang sholat yang berjamaah pertama sudah selesai, datang lagi, nyambung lagi, ya boleh seperti itu. Tapi
Gimana sih Ustadz, kadang kalau misalnya untuk sholat-sholat di airport itu bukannya malah bingung ya Ustadz, karena takutnya dia niatnya jamaah takhir gitu, atau enggak Hmm. jamaah takdim gitu. Sementara Ya. dia lagi sholat asar di waktu zuhur, saya datang dalam keadaan ingin bermakmum sholat zuhur gitu, dia ngira Oh orang yang ya. masbuk itu ternyata lagi sholat zuhur, gimana Ustadz? Ya. Jadi selama sholat itu dalam satu bentuk sholat, itu dianggap sah, Ibu. Itu sama kayak kita bermakmum kepada imam yang sholat sunnah. Dia sebenarnya sholat sunnah. Terus kita bermakmum itu kan tetap sah. Pokoknya model dan gaya sholatnya seperti sholat, maka itu tetap sah. Yang nggak sah itu kalau ada orang sholat jenazah, kemudian kita kita Oh, bermakmum kepadanya seperti itu. Jadi nggak ada urusan dengan niatnya si imam seperti itu. Seperti itu. berarti imamnya imamnya pun sholat sunnah, kita sholat wajib, itu tuh nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kita sebagai makmum nih yang datang kemudian berimam kepada orang yang masbuk lagi gitu, atau bukan yang masbuk lagi. Ya, oh gitu ya. Ini kayaknya Iya. nyambung ke pembahasan sholatul masbuk gak sih Ustadz? Karena jadinya 3 rakaat dia rakaat ketiga, bagi saya kan rakaat pertama. Hmm. Terus nanti Terus? nanti dia tahiyatul akhir misalnya salat maghrib. Seperti saya Hmm. rakaat Sementara saya kedua mau gitu. ibu mau sholat bukan maghrib gitu, atau gimana? Ya maghrib juga, tapi kan rakaat pertama saya adalah rakaat ketiga dia. Hmm. Iya, Berarti nggak nanti saya masalah ya. oh Tetap gitu, oke. ibunya ya, Bu Nidanya ya tetap masuk di rokaat pertama. Nambahnya nanti kan 2 rokaat di terakhir itu. Setelah salam berdiri ya nambah 2 rokaat ya, seperti layaknya sholat masbuk. Cuma kalau yang tadi kan ibu kan khawatir si calon imam ini ternyata beda niat gitu. Dia misalkan jama' atau bahkan qashar, atau dianya sholat zuhur, sayanya mau sholat asar. Gak masalah, itu gak apa namanya, tidak kemudian menjadi penghalang untuk kita bermakmum selama modelnya tetap sholat, bukan sholat yang model beda seperti sholat sholat jenazah, maka tetap itu sah seperti itu. Jadi niat niat si imam itu nggak lantas apa menghalangi kita untuk berjemaah kepada dia, kayak gitu. Umpamanya si imam dia sholat kosor gitu ya, sholat yang diringkas 2 rokaat itu. Sementara saya mau sempurna, ya boleh, kayak gitu. Boleh. Jadi bermakmum kepada imam yang sedang mengkosor sholat. Seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang lain? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita Ada hari ini. Ustadz dari Bu Sofia, ada Ustadz itu. Oh, ada. Mohon maaf, maaf. Saya belum buka ini. Saya buka dulu. Ya, hikmahnya seperti yang tadi saya bilang, Bu. Jadi Nabi sepertinya ingin memang umatnya ini damai, umatnya ini kompak, umatnya ini tidak konflik, dan umatnya ini apa namanya, penuh persatuan gitu ya. Jadi apa ya, ukhuwahnya itu terjalin. Dan ukhuwah terjalin itu kan dari seringnya kita berjumpa dan bersilaturahim. Dengan adanya media sholat berjamaah, maka diharapkan
sebuah kampung, sebuah kota, atau bahkan sebuah negara itu bisa bersatu dan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Minimalnya saling menyapa. Kalau dari aspek yang lain, seperti yang tadi saya sebut, dalam berjamaah itu ada garansi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan sholat yang berupa berjamaah tersebut. Seperti itu. Gak penting kemudian sholatnya kurang khusyuk umpamanya. Yang penting berjamaah aja dulu. Itu Ibu. Apalagi pahalanya. Gitu. Pahalanya jelas tadi tidak terkejar oleh sholat sendirian. Jadi seperti itu Ibu. Ini beberapa hikmah dari sholat berjamaah gitu. Ya, Ustadz, ya apa meskipun ya gimana? kalau soal kemunafikan itu, yang bikin seseorang jadi munafik itu adalah meninggalkan sholat berjamaah subuh dan isya, atau Hmm. dalam artian gimana ya? Berarti kalau meninggalkan, maksudnya apa ya? Gimana ya? Ketiduran isya atau enggak subuh Nah, juga ketiduran gitu. Berarti itu sudah bukan bukan lebih dari munafik gitu ya Ustaz ya? Maksudnya kukira pengertian munafik itu yang kedua yang tadi saya sebutkan tadi, ternyata illa min ternyata uzrin. Ya. ternyata ke masjid nggak ke masjid aja, nggak berjamaah aja sudah termasuk kemunafikan gitu. Iya, artinya dalam level-level tidak pedas itu. Sementara kalau ketiduran, ya enggak. Ketiduran itu kan masuk uzur syar'i. Itu setara dengan sakit, setara dengan di kondisi menakutkan kayak COVID, kayak gitu. Setara dengan itu. Kalau ketiduran. Ya, aspek nifaknya atau unsur nifaknya itu terdapat dalam ketidak apa ya ketidaksungguhan dia untuk menjawab panggilan Allah kira-kira begitu. Jadi unsur-unsur nifaknya di situ. Orang lagi nyantai-nyantai, nggak ada uzur syar'i, dipanggil oleh Allah agar sholat berjamaah, ini males-malesan. Terutama di waktu subuh dan di waktu isya. Artinya Allah boleh dong sesekali itu nuntut kesungguhan keimanan kita. Allah nuntut agar, ayolah kalau kamu sungguh iman, sungguh beriman kepadaku, dan yakin akan janji-janjiku melalui lisan Rasulku, ayolah datang ke sholat berjamaah yang keistimewaannya itu 25 derajat atau 27 derajat itu. Jadi di situ Ibu. Makanya saya bilang tadi level nifak, level kemunafikan ini tidak sama dan setiap kita sebenarnya ada gitu loh. Unsur itu ada meskipun eh, ada yang sangat tipis dan tidak tebal seperti itu. Dipahami? Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Afwan, terakhir Wah, Ustadz pertanyaan. ya ya. Kalau Gimana kalau gimana? perempuan perempuan berjamaah semua posisi imam paling tengah gitu kan ya Ustadz, tapi sejajar gitu dengan perempuan yang lain. Eh kalau posisinya yang penting imam itu apa lebih depan daripada makmum itu yang afdol ya, lebih depan daripada makmum. Umpamanya sejajar, umpamanya sejajar itu tidak baik sih, Bu. Harus harus ada apa? Ada agak ke depan gitu loh, meskipun hanya beda satu kaki, satu kaki seperti itu. Jadi makmum berjamaah itu ya memang kalau
kalau ditanya sah nggak kalau sejajar, ya tetap sah. Asalkan si makmum tidak mendahului imam dalam gerakannya gitu ya. Dalam takbiratul ihram, dalam takbir-takbir perpindahannya tidak mendahului imam gitu. Tapi yang baik di dalam berjamaah itu si imam agak ke depan. Minimalnya berjarak 1 kaki itu. Seperti itu. Bukan bukan setara, bukan. Tetap sah tapi ya kalau umpamanya lurus gitu. Tetap sah. Seperti itu. Baik, kita cukupkan ya. Baik, kita cukupkan pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca menjadi sebab kita diakui sebagai umat Muhammad SAW kelak berhak mendapatkan syafaatnya beliau, dan ini menjadi saksi cintanya kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada syariat Rasulullah, dan kecintaan kita kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita sedikit banyak bisa mengamalkan, meskipun sekali, 2 kali, sampai kemudian bisa menjadi keistiqomahan. Ala hadhihi niyah bi kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la ilaha illa anta اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبي واحفظنا اسمه والحمد. اللهم اغننا بالعلم حزينا بالحلم وكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا ولادنا وتنا لا تجعلنا ولدا. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.